ini loh, untuk melindungi ini loh. Kira-kira apa yang akan terjadi itu gitu? pemerintah hanya menyiapkan untuk orang-orang seperti nah itu tadi untuk UMKM. Itu pemerintah tuh, itu tugas pemerintah untuk menolong itu. Ini menurut saya. Jadi itu tugas pemerintah. Kenapa? Jadi pemerintah tuh harus menyiapkan satu solusi terbaik untuk menghadapi ini semua ini. Kenapa? Sekarang zaman begini maju, siapa sih yang mau menolak ini? Kalau kita menolak dengan perkembangan semua serba online, kita menolak itu semua, nggak usah pakai HP sekalian. Iya dong. Sekarang aja sampai sekolah belajar aja, itu kan sekarang di HP aja, itu online. Dan semenjak COVID itu kan, mulai orang semua serba online. Artinya itu semuanya sudah mulai beranjak secara berlahan. Ya. Artinya semua itu nanti yang akan bertahan nih, menurut saya nih, semua yang pekerjaan yang bertahan itu nanti itu hanya kayak pengiriman, terus jasa, sama tempat wisata. Itu pekerjaan-pekerjaan yang memang dia akan selalu bertahan secara online. Yang tempat wisata aja sekarang orang mau wisata ke sini nih, buka HP nih cari referensi. Online juga, ada cari referensi kemana nih? Oh, ke Panorama Pino saya. Mungkin muncul aja YouTuber, TikToker, muncul ada YouTube babe. Nah itu kan di Panorama muncul pertama loh itu saya lihat. Jadi semua itu artinya karena terlalu banyak itu kan. Artinya semua itu orang mau apa-apa itu akan cari referensinya online. Itu untuk wisata. Sekarang untuk jasa aja kalau contoh misalnya guru aja kayak tadi itu. Guru aja kan udah harus bisa ini untuk mengajar secara online. Pengiriman paket, ya kan? Nah sekarang orang pesan online itu kan yang bertahan cuma orang-orang itu pengiriman. Maka pekerjaan-pekerjaan yang tetap itu nanti bisa jadi cuma itu. Dan gini, dan memang kita artinya apa ya? Semuanya tergantung ke jaringan nanti. Dalam hal ini internet harus siap. Iya, memang internet kita harus siap itu loh. Sekarang kan loh orang sudah mulai beranjak ke 5G. Udah beranjak ya, mulai. Karena itu salah satu apa ya? Alat bagaimana itu bisa berjalan, bisa bergerak gitu apapun. Makanya ketika internet mati, ya udah listrik mati ya udah selesai gitu. Selesai. Sebenarnya kan tinggal diklik tombol aja, nggak tahu siapa yang jadi yang pegang remote control ini gitu loh. Betul nggak? Ya, matilah dunia, track. Diklik doang gitu loh, mati semuanya. Nggak akan kehidupan lagi tuh. Jadi kita nanti kembali ke zaman batu. Iya betul, semuanya kan sekarang sudah ketergantungan internet, listrik, misalkan bisa jalan nggak? Kan gitu kalau pakai wifi, betul nggak? Jadi memang menurutku ya, semua serba online, semua yang pembahasan yang sedang rame sekarang diperbincangkan saya kadang-kadang sampai bingung, sampai pusing kenapa? Buka sosial media yang keluar itu lagi, karena memang topik itu sedang rame sekarang ini. Kenapa itu? Itu artinya ada problem di situ. Nah, tambah lagi kan ini berhubungan langsung dengan pemerintah. Ini bukan kita sok tahu tentang pemerintah. Mungkin banyaklah kita kurang ini, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna sosial media yang sudah sekarang ini semua ketergantungan terhadap internet dan segala macam teknologi yang ada. Sekarang kalau kita menolak itu, kita mau ketinggalan dengan negara-negara sekarang yang ada. Ini untuk kecil negara. Iya, kita udah di mana, kita masih di mana. Itu dia. Jadi ini tuh ya itu tadi saya bilang ini tuh sama aja sama kayak lu suka tidak suka, tapi lu harus di depan mata lu nikmati. Karena dia harus pelajari. Semua itu sedang berjalan saat ini. Harus dipelajari, makanya gini kita tinggal di manapun
itu kan komunikasi harus jalan, ya kan? Betul. Ya harus jalan. Makanya kalau kita tidak memanfaatkan komunikasi, tidak memanfaatkan teknologi, aplikasi dan lain sebagainya, akhirnya kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Ya itu tadi gue setuju. Lebih baik kita istilahnya kita udahlah tidak usah memanfaatkan teknologi, kita nggak usah pegang HP. Iya. Cuman kan problemnya kan kita bukan makhluk individu, kita makhluk sosial yang butuh yang perlu komunikasi. Kalaupun kita nggak perlu komunikasi, ada orang lain yang butuh kita komunikasi dengan kita gitu loh. Mau istilahnya butuh waktu yang sekian lama, ya kan berapa jam, berapa hari kita harus ini, betul nggak? Kan itu problem juga. Apa yang terjadi? Kosnya terlalu mahal itu. Betul nggak? Biayanya kan terlalu mahal ya. Gua nggak punya HP, nggak ini, udah gua konvensional aja, naik pesawat apa dari itu berapa biaya yang dikeluarkan gitu. Makanya sekarang kan dunia maya itu artinya bagaimana apa ya? Yang kaitannya dengan teknologi, ada video call, ya kan? Ada yang lewat chat dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya kan orang terima sekarang. Dulu ngapain nggak usah ini, udah haram Surat ini aja apa-apa dulu gitu. mah. Iya gitu kan. Sekarang terima siapapun gitu loh. Sama-sama Iya, mati. Iya gitu. Kita menikmati aja. Makanya saya contoh kecil itu ya, contoh kecil itu kalau ini kita bicara bisnis untuk dalam dunia itu kan hal yang sangat simpel sebenarnya. Dulu mulai dari tahun 80-an apa 70-an ke sana sampai ke sini sampai tahun 90-an ke sini sebelum masuk sampai 2000, orang mikir, semua orang mikir rata-rata kalau mau punya usaha harus punya modal yang sangat besar untuk bisa usaha warung lah, apalah, atau punya toko lah, punya ini harus punya modal. Tapi sekarang Modalkan HP, dengan teknologi bisa bermodalkan HP, paket internet, udah bisa jadi itu bisa tuh kita jualan Dan secara kreatif. bermahal. Dan kreatif. Itu semua itu otomatis artinya itu kembali semua kepada kita tuh. Bagaimana cara kita menghadapi teknologi? Memang yang kita hidup tahu, itu kita awali dari kelihatan teknologi diri ini gitu memang ya. kita ibarat pisau yang bermata dua. Kita cari yang Jadi ketika kita yang tidak berhati-hati, maka kita akan terluka. Tadi kita dapat hal-hal yang buruk-buruk lah. Kita bisa balik kemana diri, kita? diri sendiri. Makanya kalau saya bilang, kita itu Menggunakannya jangan baik, sampai, nah ini tuh sebagai pesan nih, kita tuh jangan sampai apa ya, kita terjebak di dalam algoritma sosial media tuh, baik algoritma Instagram, algoritma TikTok, algoritma YouTube. Itulah karena algoritma ini Jadi dia apa akan kita selalu dibuka, menggiring dibuka, kita dibuka, kepada nggak sesuatu yang selalu berhubungan dengan itu. tidak enak perasaan hati, enak lah repot. Algoritma YouTube, apa yang kita tonton yang dia durasinya lebih lama, maka video-video selanjutnya akan selalu berhubungan dengan itu. Artinya kita jangan terjebak di situ aja. Minimal kita punya kreativitas. Ada. Nah, Kemarin kan kita punya pas di kreativitas kan ada yang bisa telepon kita Eta dari ciptakan Adi apa Eta. sehingga Iya. orang juga Jadi nggak bisa begitu gue kirim ke itu. melihat video kita atau melihat apa yang mau kita usahakan. Ya. Itu orang Mena juga. mana? Jadi orang tuh akan menarik dengan sendirinya, itu punya daya tarik masing-masing karena apa? Teknologi itu udah gampang banget Iya, orang itu diakses mana di ya, mana-mana. ini. Tambah sekarang Apa-apa. 5G sudah semakin 5G ini kan lama-lama udah mulai ini. Makanya saya katakan tadi kan, kita nggak tahu tahun 2 tahun lah ke depan apa satu atau 2 tahun ke depan ini akan seperti apa. Jangankan jauh-jauh banget tahun 2024 apa yang akan hal apa lagi yang baru dari teknologi. Tahun 2025 teknologi apa lagi yang baru. Kan gitu. Iya, makanya kan kalau dulu teknologi itu kan hanya digunakan diaplikasikan di dalam hal tertentu ya. Contoh biasanya dengan industri, bagaimana Industri. kita membuat apa namanya pakan itu, contohnya yang konvensional itu begitu lama, kemudian biaya produksinya mahal gitu kan, kemudian yang dihasilkan jumlahnya terbatas. Dengan teknologi diciptakan mesin kan, mesin itu gue pun
terus berkembang. Oh, setelah mesin ini kurang ini diperbaiki lagi terus. Sama aja kayak HP. Ya kan? HP mungkin setahun berapa seri yang keluar. Itu kan itu kita akhirnya mau tidak mau apa ya? Oh, ini kita butuh aplikasi ini. Di HP ini nggak ada. Oh, ini kalau dia kan banyak kelebihan itu yang memang kita bisa produksi yang baru pasti ada kelebihannya. Maksud saya gini loh, tapi masih ada orang yang menggunakan HP itu hanya SMS. Kenapa? Karena dia bukan tidak siap dengan teknologi itu, tapi dia merasa ancaman di situ. Ya udahlah, gua nggak perlu HP yang Android apa gitu, cukup SMS-an gitu kan, karena itu hanya sebagai alat komunikasi atau telepon gitu kan. Tapi dia tidak butuh itu. Nah, itu dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Tapi kalau kita memang ingin memanfaatkan teknologi itu, memanfaatkan banyak aplikasi itu, artinya kita harus menggunakan HP yang canggih kan, yang bagus gitu. Dikembalikan kepada kebutuhan manusia. Iya, makanya kan yang namanya pro kontra itu pasti ada. Nah, yang pro presentasinya apakah lebih besar atau sedikit gitu loh, lebih kecil gitu. Pasti kan yang diselamatkan yang lebih besar. 3 hari lagi tuh Pak. Nah, yang sedikit suatu saat dia juga akan bergerak juga. Ikutin ininya. Ya online lah, ojek online itu contoh yang nyata gitu. Sampai demo, sampai ini nggak boleh. Apa sih? Ojek online itu tidak boleh masuk ke sini. Ya itu tiap RT. Tapi akhirnya mereka semua gabung. Akhirnya lihat sekarang. Semuanya akhirnya bisa menikmati. Iya, betul. Mesen ojek online di mana dia posisi, minta dijemput seketika ada. Dan tidak hanya itu jasa manusia dan jasa barang juga, ya. Sampai makanan aja sekarang sudah mengantar barang, menitipkan barang, termasuk misalkan kayak istri gua dulu ketinggalan dompetnya, kita udah di puncak, diambil lah pakai itu, pakai motor kan, kalau mobil kan lambat dan memudahkan gitu. Nah, itu problemnya gini, dikembalikan tadi manusia, orang-orang yang seperti itu yang memang tidak siap pasti ada. Ya, jangankan kita bicara tentang inilah, tentang teknologi lah, kita bicara tentang penduduk Indonesia itu masih ada yang bertahan dia tidak ingin modern, masa orang tadi kan kukuh dengan memang adat istiadatnya, budayanya itu. Mana itu loh. Perkembangan itu kita nggak bisa nolak. Kita mau suka tetap sebab itu sedang berjalan saat ini. Dia sedang berjalan saat ini. Kayak contoh kecil kalau dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Dunia bisnis itu begini. Kayak mungkin semua pernah nonton kata-katanya Deddy Corbuzier tadi. Udah miskin tapi takut usaha dan takut gagal pula. Kayak ayam Cileren. Itu banyak juga tuh. Dikirim pro dan kontra tuh dengan kata-katanya Deddy Corbuzier ini. Nah, saya salah satu orang yang kurang kalau dikirim di itu kata-kata seakan begini. Makanya kenapa orang miskin ketika dia ingin membuka suatu usaha, dia mengumpulkan modalnya ini, taruhlah modalnya 10 juta, dia mengumpulkan modalnya ini dengan puluhan tahun, butuh waktu yang lama tuh untuk bisa. Dan ketika dia mau coba, ya wajar dia punya rasa takut untuk gagal. Sebab apa? Ketika dia gagal, dia butuh waktu lagi tuh untuk ngumpulin segitu. Nah, beda dengan orang kaya. Orang kaya dia punya uang 10 juta, dia pakai modal. Begitu dia gagal, dia ngeluarin lagi, gagal, saya coba lagi, ngeluarin lagi 10 juta, beda. Makanya itulah yang disebabkan oleh orang kaya nambah kaya, orang miskin tambah miskin. Jadi itu nggak bisa kita pukul rata. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, yang online ini sekarang, artinya modal usaha itu kan sekarang udah yang tadi saya bilang, bermodalkan HP aja tuh. Coba lihat TikTok dan banyak penawaran sekarang kan, kayak apa sih, ojol kan, pinjol TikTok affiliate itu, coba lihat
Mereka hanya merekam HP, punya barang apa nih? Contoh saya punya korek, bikin ya, aduh guys, saya ini ada korek merek Tokai, ini koreknya bagus loh, ini posting aja tuh. Artinya ada yang belanja di situ, artinya dia dapat penghasilan berarti dari situ. Artinya secara tidak langsung dia punya toko online tuh. Artinya dia tidak perlu modal dong, berarti tuh dia nggak perlu kerja keras ngebungkusin, marketing, belanja sana, belanja sini, mempermudah. Dan gue pernah cerita aja sama ente kan, yang pendaki itu sekarang. Dulu kumal-kumal, dekil, bau, kotor, nggak ada wanita cantik naik gunung gitu loh. Tapi sekarang gila, coba ente lihat, lipstick bersolek semua, dia jualan loh, jualan dari sampai parfum, kosmetik, makanan, minuman, udah namanya pakaian apa. Ternyata kenapa mereka pada kaya itu dari situ. Dari itu sampai dia mau melakukan ekspedisi pendakian kemana-kemana, udah dia modalnya cuma itu doang, pakaian semua yang itu yang dipakai semua udah di endorse semua itu. Ini jadi satu pertanyaan. Kalau oke lah, sekarang tuh yang lagi jadi permasalahan itu kan otomatis TikTok ya. Berarti masalah Mbak isukan deh, Mbak balik TikTok isukan. ini apakah jadi satu pertanyaan. Jadi gini, TikTok ini apakah membawa dampak